Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan mempunyai 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oh iya teman-teman, tekan tombol loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman, tips supaya suami betah di rumah. Yang pertama, menyambut suami pulang. Sambut suami dengan senyuman dan ucapan salam, bukan keluhan ya teman-teman. Ketika Pak suami pulang kerja, kita harus menyambutnya dengan senyuman dan ucapan salam yang mesra ya, bukan keluhan dan wajah yang cemberut ataupun wajah dengan mulut yang monyong. Sehingga Pak suami merasa senang, dia disambut dengan senyuman dan ucapan salam yang membuat dia bahagia. Yang kedua, memasak. Pastikan makanan selalu tersedia ya, terutama saat Pak suami pulang kerja. Kita diwajibkan ya sebagai ibu rumah tangga, kita harus diwajibkan memasak tiap hari ya teman-teman. Supaya apa? Supaya Pak suami itu senang pulang kerja mau makan, lihat lihat tempat makan, lemari makannya kok nggak ada apa-apanya, itu kan Pak suami jadinya marah. Udah datang capek-capek mau makan nggak ada nasi, nggak ada lauk, pastinya Pak suami kecewa ya teman-teman. Bayangkan aja seperti kita ini kalau datang dari mana terus keadaan perut lapar, di meja makan nggak ada nasi, nggak ada lauk, gimana perasaan kita? Mestinya jengkel ya teman-teman. Maka dari itu Pak suami kalau pulang kerja itu diwajibkan sudah ada nasi atau lauk pauk yang udah ada tersedia di meja makan, yang pastinya kalau bisa itu kesukaan Pak suami. Ini aku masak nus ini ya, ini kesukaan Pak suami nih. Pak suami ini masakan cumi ya Pak suami, sama lele kesukaan Pak suami. Nanti kalau pulang kerja ada lele, terus ada ini cumi, pasti dianya itu senang teman-teman. Pasti dia makan dengan lahap, soalnya itu adalah makan kesukaannya ya teman-teman. Yang ketiga, berkomunikasi. Luangkan waktu berbincang dan membicarakan apa saja dengan Pak suami. Umpamanya berbincang-bincang, kalau liburan atau weekend kita jalan kemana bunda, kita mau rekreasi kemana gitu, apa ke pantai, apa ke gunung, apa rekreasi ke tempat wisata lainnya deh, pokoknya itu suatu tempat yang menyenangkan bagi keluarga. Atau berbincang masalah lain, apa merencanakan beli sesuatu ataupun merencanakan sesuatu yang akan kita lalui untuk masa depan, yaitu terserah bunda-bunda sama Pak suami ya. Yang keempat, mendengarkan kalau Pak suami ngomong.
Dengarkan suami sungguh-sungguh, tidak langsung memberikan penilaian saat suami bercerita. Umpamanya Pak suami bercerita atau menasehati, apa itu, janganlah seperti itu Bunda, terus kita menjawabnya dengan kasar. Tidak boleh itu ya teman-teman. Kita harus menghormati apa kata Pak suami. Kalau bisa nurut ya, insya Allah rumah tangga kita akan bahagia, tentrem, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya moga aja ya kita ini diberi keluarga yang bahagia, gak pernah bertengkar. Ya kalau ada yang keras salah satu, kita harus mengalah salah satu ya teman-teman. Soalnya di dalam rumah tangga itu kalau nggak ada yang ngalah salah satu, alamat kita itu bisanya bertengkar terus. Apalagi kalau suami keras, itu kita harus imbangi dengan hati yang dingin. Kita demi hati suami ya, supaya nggak keras. Insya Allah kita dijauhkan dari suasana bertengkar. Yang kelima, memberi dukungan emosional. Jadilah pendengar yang baik ketika suami sedang stres atau memiliki masalah. Ketika suami curhat ya teman-teman, kita harus mendengarkan curhat Pak suami, atau dia itu mungkin punya masalah di kantor atau masalah dengan temannya. Kita itu harus mendengarkannya, dan yang penting kita harus memberi solusi gimana supaya Pak suami masalahnya bisa terpecahkan sama temannya. Atau ketika suami kita sedang mengalami stres, kita harus membantu memecahkan permasalahannya supaya masalahnya cepat selesai. Yang keenam, memberi pujian. Setiap orang tentu merasa bahagia ya apabila mendapat pujian dari orang lain, terutama pasangan kita. Ya kita sebagai ibu rumah tangga, kita harus pintar-pintar muji suami. Umpamanya kita habis dikasih uang belanja, terima kasih ya, semoga ayah rezekinya lancar dan barokah, semoga ayah diberi kesehatan dan panjang umur gitu. Sehingga seorang ayah atau suami itu merasa senang ya teman-teman mendapat pujian dari seorang istri. Oh ya, istriku ternyata baik ya, aku dikasih pujian sudah gini-gini ya, aku nggak sia-sia kerja demi seorang istri di rumah gitu. Mamanya kalau dikasih uang sama suami nggak dipuji ya, wah ini uangnya kok cuma sedikit ini ya, ini kurang buat belanja. Itu nggak boleh ya teman-teman, kita harus menerima apa adanya. Umpamanya dikasih segitu ya kita harus menerimanya, uangnya segitu. Kita nggak boleh menggugat untuk mendapatkan yang lebih banyak. Insya Allah kita kalau menerima apa adanya dan selalu bersyukur, kita sama Allah akan selalu diberi kecukupan dan kebarokahan. Amin. Yang ketujuh, buat rumah tertata rapi ya. Rumah yang rapi dan teratur menciptakan suasana yang tenang dan nyaman. Bersama-sama atur ruangan dan ajak suami untuk berpartisipasi dalam merawat kebersihan rumah. Yaitu teman-teman, kita sebagai ibu rumah tangga ya, kita harus selalu membersihkan kebersihan rumah, terutama kebersihan kamar mandi, kebersihan dapur, kebersihan kamar. Ya pokoknya seisi rumah itu harus bersih.
Dengan cara apa? Kita harus membersihkannya setiap hari. Meskipun cuman sebentar kita harus membersihkannya. Insya Allah rumah kita itu akan rapi dan bersih ya teman-teman. Sehingga Pak suami itu betah di rumah dan nyaman di rumah. Kalau rumah berantakan, rumah kotor, nggak mungkin suami kita itu betah tinggal di rumah. Adanya mungkin dia bilang, "Mama, rumahnya ini kok berantakan sekali ya. Ngapain Mama mulai tadi pagi sampai sore hari ini kok belum, rumahnya kok masih kotor kayak rumah nggak berpenghuni." Gitu. Maka dari itu ya teman-teman, kita sebagai seorang ibu rumah tangga harus membersihkan rumah setiap hari. Walaupun kita capek, kita harus luangkan waktu luangkan waktu untuk membersihkan rumah. Kalau rumah kita bersih, rapi, insya Allah penghuni rumah yang tinggal di rumah itu semuanya akan betah. Begitu juga dengan orang yang mengunjungi rumah kita, dia akan merasa nyaman, merasa senang bila keadaan rumahnya itu bersih dan rapi. Itulah tips ya, supaya Pak suami betah di rumah teman-teman. Itu harus kita terapkan dan kita kerjakan itu semua ya kepada suami tercinta kita yang ada di rumah, supaya rumah tangga kita itu bisa tenteram, ayem, hidup rukun dan bahagia, nggak pernah bertengkar ya teman-teman. Insya Allah suami kita itu akan betah di rumah, dia akan nyaman di rumah, dan gak mungkin dia berpindah ke lain hati. Soalnya sekarang banyak ya pelakor-pelakor itu yang ada di sana yang lebih cantik, lebih pandai dari kita, dari segala-galanya dari kita itu banyak teman-teman. Tapi kalau kita tidak menyiasati itu ya, kemungkinan besar Pak suami itu akan pindah ke lain hati. Ya jangan sampai ya, kalau bisa itu kita harus menyetopnya dengan tips-tips yang tadi yang aku berikan ya teman-teman. Itulah tips-tips yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kembali ke video ya, ini aku lagi ngepel ya di teras depan rumah. Ini soalnya udah kotor, sudah beberapa hari ini nggak dipel. Ini aku cukup pakai cairan itu cuci piring sama cuka air panas. Insya Allah itu keramik kita ini akan jadi bersih ya teman-teman. Dan kinclong ini aku lakukan setiap hari, setiap pagi atau setiap sore itu aku lakukan, meskipun hanya sebentar ya. Kalau kita capek ya nggak apa-apa, kita ganti apa sore hari, apa itu siang hari ya, sesempatnya kita deh. Kalau kita nggak sempat ya kebesokan harinya itu. Tapi kalau aku ya teman-teman, itu mesti aku wajib mengepelnya 1 hari sekali. Meskipun capek, aku luangkan untuk membersihkannya, sehingga teras aku dan rumah aku bisa bersih seperti rumahnya bunda-bunda ya. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.